Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ilma. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi alamin. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, ada cerita nama itu. Musibah. Sudah. Sampai apa? Cara bijak. Ya, ini sudah disampaikan belum sebenarnya. Jadi Pak Haji cuma ngajak aja satu. Ya, hidup ini jangan hanya sekedar numpang lewat. Tahu kan numpang lewat? Hidup bisa dahar gitu ya, cuma umum lah. Tapi kita harus isi bahwa hidup ini adalah ibadah. Diisi hidup itu dengan ibadah. Sebab tugas kita adalah ibadah. Tidak ada tugas lain kecuali ibadah. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi segala sesuatu kita harus bernilai ibadah. Yang kedua, jangan sampai kita mati sia-sia gitu. Nah, mau teh kita kan mau tehnya beliau geus gitu kan. Sementara kematian itu Ibu Bapak ada dua. Jadi ada orang yang mati tapi rasa menyesal. Ada orang mati tapi tersenyum. Dua-duanya mati itu sakit. Di dalam menanyakan apakah mati itu sakit? Tidak sakit. Sama seperti orang melahirkan gitu, cenah tadi macamnya adalah melahirkan itu sakit. Tapi ada orang yang melahirkan itu setelah tadi proses melahirkan. Nah, setelah itu dia tersenyum karena apa? Bayinya selamat utuh gitu. Tersenyum padahal tadi sakit. Walaupun darah masih bercucuran, keringat masih membasahi tubuhnya, tapi dengan anaknya selamat dia tersenyum. Tapi ada yang melahirkan tapi dia menangis gitu. Kenapa? Berarti itu sempurna gitu kan. Sedih.
Malah yang bawa sirahan. Tinggalkan tadi. Malah itu tinggalkan di rok. Yang kedua, yang ingin disampaikan terutama ibadah sholat. Sebab sholat satu bentuk, jangan sampai sholat kita juga ya asal, tapi kita memanfaatkan sholat. Ya, usahakan dulu setelah wudhu itu berdoa jangan lupa. Kenapa? Sebab itu akan menunjang kekhusyuan. Baca nanti sekali, baca doa nanti. Kan doa nama pendek. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Itu ada serius gitu dibaca nanti. Gitu. Kenapa? Karena nanti begitu sholat itu insya Allah lah sedikit banyak akan. Jadi apa din hatina Allahumma ij'alni, ya Allah jadikan saya minat tawabina, orang-orang yang bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya menjadi orang yang bersuci. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan saya menjadi orang yang hamba yang soleh. Nah, kalau ibu bapak sudah baca doa itu dan wudhu nanti bagus itu dicintai oleh Allah. Jika Allah dalam Quran surat 2 ayat 222, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang bersuci. Nah, kalau sudah dicintai Allah, kira-kira nikmat deh. Jangankan dicintai Allah, dicintai suami saja kan nikmatnya. Min kalau dicintai suami nikmat deh. Nikmat atau so kan ada itu kan ada orang yang hitungannya buku banyak gitu kan, tak boleh ambil deh catokan gitu kan, iya kemahal-mahal di gegerannya girit dikit kan terus kan ayah gitu kan jarang mungkinnya dipakai jadi ahlorea begitu gitu ya. Nah jadi coba kalau ayah punya suami kayaknya aku suami mama atau bisa rumah wadah atau ngepel atau masakan bapak nyiapkan pembantu 20 ya kubu panjang main kur sebenarnya riut 20 atau pembantunya gitu kan ya. Itu karek dicintai oleh suami, kamu mau dicintai oleh so karena kuku panjang saja langsung cukup terkenal kepencetan ayat yang kepencetan di pasare ayah kan tuh bisa tuh. Nah jadi orang dicintai suami nikmat tuh nikmat ibu asal kan terus suami gitu ada lupa teman bapak nanti lupa teman. Nah jadi terus sholatnya usahakan terus khusyuk gitu ya. Jadi sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak khusyuk gitu. Jadi kalau sholat cuma sekedar gitu kan lewat saja gitu. Asal subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, cuma segitu saja itu cuma rugi. Kenapa? Sholat ini harus betul-betul dimanfaatkan sholat itu. Untuk apa dimanfaatkannya? Bukankah sholat itu adalah dialog kita dengan Allah? Nah kalau yang namanya dialog, diomongkan dalam baru ngerti atau ngerti dalam terus diomongkan? Nah ini tanya sholat bulan itu tuh. Terus mahal tuh sholat bulan. Kan mengerti dulu gitu kan, kakarek di omongkeun lamun mimin ya enak balanya min
ngomong heula kakara ngarti atau ngarti heula terus diomongkeun? Ngarti heula kakara diomongkeun. Nah, jadi sholat oge kudu seperti kitu gitu. Kan geus apal artinya mah kan. Kalau saya baca bismillah itu ini, makanya saya ngomong bismillah gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin itu ini. Nah, saya makanya ngomong alhamdulillah. Terus saya tahu bahwa Allah itu sifatnya Rahman Rahim, makanya saya mengatakan Ar-Rahman Rahim. Jadi ngomong heula mengerti dulu baru diucapkan. Ulah diucapkan heula kakara ngarti dibalik atuh. Siap berubah? Sudah seperti ayam. Ya. Jadi ngerti dulu baru diucapkan. Ya itu bari diucapkan ngerti nanti atuh. Kudu ngerti heula terus diucapkan. Makanya urang ibaratnya ngerti heula baru diucapkan. Ayo urang salat diucapkan heula nanti nama teu nanti. Ya, nah itu ada usaha gitu. Mumpung akhirnya dibere keneh umur, dibere sehat, dibere sempat, gitu kan. Ini teh tiga ini teh jangan dianggap enteng. Satu diberi umur, gitu kan. Dua diberi sehat, tiga diberi sempat, gitu kan. Ada orang umurnya ayah gitu kan, sehatnya ayah, nanti sempat gitu kan. Ayah tuh, ayah mana lagi umurnya ayah, sempatnya ayah, nah gering mana. Tuh. Kita yang sudah diberi ini dimanfaatkan gitu. Oke. Terus ya pada saat sholat, jadi pada saat sholat itu pada saat sujud gitu kan. Jadi jangan sampai lupakan. Jadi geus boga tabel. Jadi kalau rakaat, akhirnya sholat isya itu sama rakaat 4, sujudnya seperti ini. Ini mah orang sujudnya ya 4 atau sujudnya oke. Sakali ini sholat isya sama rakaat, sujudnya seperti ini. Itu. Langsung pak ulang. Nah, jadi disusun gitu. Kalau yang 4 rakaat itu ibarat habis tasbih ke sujud ya ibarat ini mah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Naon doa yang disampaikan? Oh, saya mau minta ampunan kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus duduk antara dua sujud. Oke. Usahakan. Kalau bapak-bapak mungkin berjamaah agak sulit, tapi ibu-ibu kan lebih sering sendiri kan. Nah, sok manfaatkan. Rabbi firli, ampuni saya. Ampuni dosa-dosa saya. Ayo orang kan sok rusuh banyak nih. Mereka marana rusuhnya. Itu teh, ibu bapak tuh kan bisa tante itu nggodana teh. Sehingga tuh kemana asa? Mana jong-jongnya min namun geus sholat teh. Ya. Urang mah geus sholat jong-jong teh atawa keur sholat? Oh, sholat itu namanya. Beres. Urang geus sholat. Jadi jong-jong kan? Mas kira jong-jong teh keur naon? Keur sholat, lain atos sholat. Tapi itu paradigma itu kudu dirubah gitu. Mana lo sholat di latih itu, di latih sholat teh. Itu kan berdialog jeung saha, jeung Allah. Kalau kita ngobrol dengan yang dicintai, hayangnya berlama-lama, hayang sebentar. Berlama-lama. Lamun urang ngobrol jeung anu dikange waktu urang, hayangna sakedeung, hayangna urang. Sakedeung. Tanya hayangna urang ka Allah kumaha. Siap berubah.
sholat buat bisa ngumpul setengah jam gitu. Kenapa? Biar memang bukan jaminan khusyuk, tapi dijawab. Terus sujud deui, ayeuna minta nang ye, ayeuna minta rezeki, gimana teh? Oh, ini asal luka rizqo wasi amin wa ita amin wa lana sobibi nakala kusin kori. Besok ini tak doa. Wah, pan sujud, makanya sujud. Kalau duduk antara dua sujud lain lagi kan? Ya. Nah, Pak Haji cuma ingatkan, contoh, wa'afini, ya Allah sehatkan saya ya Allah. Sehatkan keluarga saya ya Allah. Itu sorangan. Ya, sorangan masuk tim keluarga juga kan. Ya, orang tanya, sorangan. Bisa kalau di keluarga. Emang ini keluarga itu mereka keluarga. Veteran itu. Oh, veteran. Paham. Sebentar. Bisa apa? Amin itu maaf ini ya Allah sehatkan abdi, sehatkan keluarga abdi, keluarga dapat berenang suami atau istri ya, terus anak-anak itu yang ini keluarga. Mau sorangan. Nah, begitu juga nanti di rakaat kedua, sujud yang pertamanya baca lagi doa. Naon doa na ieu ayeuna mah ibarat nama ayat ingin tahu yang benar dan bisa melaksanakan, ingin tahu yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Nah, jadi disusun doa teh gitu kan. Setiap sholat teh. Nah, kalau sudah disusun gitu. Itu seolah-olah lamun besok malam kita diasah gitu. Diasah deh. Nah, karena kan waktu kita berdoa itu butuh atau tidak? Tidak. Nah, sok mesti kumaha oge. Sok lamun mimin keur sujud, teh ngadoa kieu teh urang teh keur butuh atau henteu? Henteu. Nah, tapi karena kita terus diasah, begitu kita butuh kan geus diasah. Maca sakali dia langsung dijawab ku Allah. Kartos teh. Ya kan tadi coba jadi ayeuna doanan kieu, ayeuna kieu terus. Tadi kan sujudnya teh berhiji. Sujudnya teh berhiji tadi teh kabeh teh 8. Nah, berarti geus 8 maca minimal lamun sahiji-hiji gitu kan? Iya. Ya. Ayeuna cek mimin teh ye, mimin mah ari susah lah pokona mah. Cek mimin teh Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajar wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, terus tiap sujud teh aya gitu. Jadi siap salat itu aya. Itu kan terus diasah. Atau jadi lain ngapalkeun. Jadi tong diapalkeun tapi diamalkeun gitu. Contoh doa Robbi Yasir wala tu'asir, Robbi Yasir wala. Nah, begitu kita butuh nanti kita tinggal baca. Anjus. Ieu mah tenangnya. Asanat teh jadi ta'aruf ila Allah fi raha ya bukan isidati itu cekan Nabi. Lamun daek ngadoa keur senang, pan urang teh keur senang pan mata teh hayang dijabah kan. Hayang dijabah artinya mah urang teu niat hayang ngadoa dijabah ayeuna gitu. Nah, cekan Nabi maka pada saat kurang butuh, pada saat kurang susah, Allah nggak ijabah. Pertanyaannya, sholatnya dilamun? Iya. Kira-kira meyakin setengah poe mau? Setengah jam gitu kan? Nah terus tiap sholat ini terus buka tabel gitu kan? Kalau rakaat ini, rakaat ini, gitu kan ini. Boleh tidak ibaratnya doa wudu tadi gitu kan? Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Pada saat bersujud boleh tidak? Boleh. Kan ulama hafal hartina. Yang tidak boleh, bukan tidak boleh sebenarnya yang itu pas. Begitu ayeuna minta sujud gitu kan? Langsung subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah. Allahumma laka sujud. Itu nyambung gitu. Kados. Begitu sujud nomor 2 langsung Allahumma barik
nanti dan mau apana karek eta gitu. Eta mah doa maksus disebutna. Ieu mah aku. Jadi kapan saja. Pan aya doa ada Allahumma barik lana marek sare eta kan. Orang katuh, Pak Haji masalah tuh. Nah, jadi jangan sampai maaf berlalu begitu saja, sia-sia atau diisi gitu. Harus deh. Pak Haji kalau berjamaah dibaca, tapi Pak Haji tinggali jamaah. Soalnya khusus pendek-pendek gitu kan. Jadi mereka tidak terlalu menyita waktu gitu, mulai egois. Nah, Pak Haji berjamaah saja, Pak Haji pun dipakai gitu. Apalagi sendiri gitu kan. Bisa tuh lah menaikkan begitu sujud jelis teh rakaat pertama sujud langsung jelis Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Boleh tidak? Boleh. Ini saya dulu istighfar ya. Ya kan? Ya lamun anu pendek doa nanti 3 kali gitu kan. Atau dina begitu sujud teh ada beberapa doa gitu. Doa ieu gitu. Manfaatkeun, berapa kira-kira? Apa kalau terus beres apa mau bisa deh. Sementara doa dan sholat itu lebih hebat ketimbang ribuan. Sholat antara sih kalau seserah. Jadi manfaatkeun gitu teh gitu. Kan kalau mah subhanallahil a'la, subhanallah subhanallah. Allahu akbar. Nya lamun teu ngaji mah masalah, ari ngaji mah nya teu bisa. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Padahal itu adalah perluan. Ya. Nabi Yunus saja dia baca la ilaha illa anta subhanaka teh eta teh geus dina dibaca. Tapi itu sekali dibaca langsung jeung Allah pastajabna lahu wa najaynahu minal gham kadzalika nunjil mu'minin. Langsung urang kan begitu butuh kakara maca di Qur'an doa jenazah sok tak makan gitu. Jadi ngaji kan harus jadi solusi. Jelas tak? Kan itu dong. Tentang loba teh aya beunghar, beunghar ya kan ai pada mah. So, menimbul beunghar pedit atau mending kene anu miskin berekan. Oh, mending barang oke. Aya salah kita. Mun aya naon ge teh yang mun boga mah. Bapak itu yang dulu, sok orang dulu yang umroh yang naon besok apa? Yang bukan itu. Terus nah, jadi manfaatkeun jangan ya berlalu urang sholat. Jadi kalau sholat sieun 2 rakaat urang ngomong teh. Minta sok aya naon yang pepeng teh da ka Allah ieu cuma naon teh. Saya hasil nyarek. Supaya jamaah ustaz kan menyampaikan salah satu ke jamaah lain. Teu meunang sujudna dilantakeun. Ya kan jelas hadisnya ge aqrabu ma yaqul abdu li rabbih fa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya fa huwa sajidun, keur sujud, paksiru duai, matak si loba ngan. Ayo urang teu dimanfaatkeun sujud teh. Apa teh lamun teu dimanfaatkeun? Barat teh sok. Kan enak sholat deh, gitu kan? Sholat deh. Coba kalau terus orang dimanfaatkan, gitu kan? Kalau toh ini kita terlalu jadi lama deh, gitu ya. Paling gak selisihnya sama raha menit sih, ya kan? Selisihnya tetep terlalu mungkin mah bakal ngerasa karuhung. Ayo, udah jangan ngerasa karuhung. Orang sekarang pun kan seperti tadi disebutkan bahwa ada orang yang mati, gitu kan?
tapi dia merasa menyesal, ingin dihidupkan deui gitu kan. Abdi teh sodako cenah teh. Rek nyen amal anu kakantung teu tiasa. Terus dia lebet bajah ya mah teu tiasa. Begitu dicabut terus, dia bukannya nanti setelah dicabut terus itu sakit, bukannya dia tersenyum, tapi dia malah menangis. Kenapa? Menyesal. Nah kan tinggal milih, kurang. Itu semua ada ayatnya. Wah, jangan salah. Kan Pak Haji sudah membahas cara untuk meraih kenikmatan di dalam kematian. Emang harus ngajaran gitu. Itu kan yang dimaksud sama Allah. Itu artinya ya tersenyum. Kenapa tersenyum? Dia dicabut dulu teh nyeri men. Geus kitu ceuk malaikat teh di surga geus menanti ke ajieun geus. Kita pernah geus nama dia majid gitu. Ada yang tersenyum. Siga tersenyum. Nah, sudah hebat. Orang begitu mau katakan itu itu bisa mencegah Allah. Memang yang namanya kematian itu tidak bisa diilmiahkan. Itu bisa hanya kan Gus mau itu kan ini kita mari kita tuntut. Terus bapak kumaha ada waktu sekarang kan nyari itu tuh bisa gitu kan ya. Cuma Allah menyebutkan begini, Nabi menyebutkan begini, kita tahu teh. Oke, balik deui. Mimin ayeuna naros teh kalau bahasan, ayo waktu sakarat bapak nyeri itu. Itu mah bisa ada aya di alam barzah. Cuma Nabi mengatakan, cik Nabi, dan Nabi wae orang anu, itu kan masih ngayu Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Dia masih berdoa minta. Padahal Nabi itu tidak pernah mengeluh. Nabi itu tidak pernah mengeluh, tapi beliau masih berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan entengkan untuk kami pada saat kami sakaratul maut. Nabi sekelas Nabi saja begitu kan? Allah berkurang gitu kan? Terus Nabi masih juga meminta supaya amal-amalnya diterima gitu kan? So, doa yang Nabi tidak pernah lepas kalau habis sholat subuh. Doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Nah, turutan kurang gitu kan. Ya, sujud dah. Bacakeun Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masih Nabi sekelas Nabi masih minta amalnya aya ditanding. Doa tadi doa. Ya. Jadi pada sujud ini, doa terus. Nah, jadi diamalkeun, baik diapalkeun. Amalkeun karena justru pada saat orang ke sujud. Insya Allah karena sholat itu terus, doa kita juga terus menjada wajadah lamun kaya tentu. Tuh. Oke, balik ke deui. Terus saudara kita buka kan? Buka lihat ini. Buka ya kan? Kan ini ternyatakan musibah dalam persepsi Quran. Musibah dalam tinjauan Al-Quran. Kemarin sudah itu adalah tidak datang, ya, keadaan susah, kadang senang, kadang sehat. Hidup itu seperti itu. Terus saliran, sehat, senang, pasti yang berdiri kan. Nah, coba sekarang live itu nampak kan. Hidup itu tidak datang. Oke. Musibah asal kata dari asoba yusibu musibah.
segala sesuatu yang yang tidak mengenakan. Nah, itu ada klasifikasinya. Musibah ini itu berupa bencana, ujian, atau ajab, atau apa. Nah, oke. Jadi itu dasarnya apa? Surat 2 ayat 155 dan 1 sampai 157. Surat Ar-Rum ayat 30. Ya, surat Ar-Rum ayat 31. Oke. Secara garis besar, musibah itu ada dua. Ada musibah yang memang kehendak Allah. Ada musibah yang karena ada kesalahan manusia. Musibah yang kehendak Allah seperti contohnya apa? Banjir mantu atau bisa wae banjir mah gara-gara hutan gundul, gunung meletus gitu kan. Terus apa lagi? Gempa gitu kan. Ya. Kalau longsor itu kemungkinan saja ada keterkaitan kesalahan manusia. Hutannya karena digundul gitu kan. Terus apa lagi yang kehendak Allah? Tsunami gitu kan. Orang tidak bisa memprediksi. Tsunami, gempa, Kecurian itu pencurian itu tentang Allah atau manusia? Kecurian. Itu dua pihak. Satu, mungkin kita tidak hati-hati, gitu kan? Sehingga ada kesempatan orang untuk mencuri. Jadi kita jangan salah menempatkan tawakal. Jadi tawakal itu ikhtiar dulu, baru berserah diri kepada Allah, gitu kan? Akhirnya orang cuma tawakal. Saya pernah zaman Nabi itu ada orang datang naik kuda. Bagaimana kuda kamu? Ya saya menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi bukan cara itu, ikat dulu setelah itu kamu bertawakal. Jadi pencurian itu bisa saja. Nah sekarang gara-gara pandemi ini kan terus merebet ekonomi. Terus sok ayah budak kerjakan HP langsung mainnya. Tak ada lah, pokoknya kudu kurang hati-hati. Kalau kita sudah hati-hati dan sebagainya, ya itu malah juga itu takdir kan bisa nanam beli. Ya. Terus apa lagi coba? Angin puting, gitu kan? Itu kehendak Allah, kita tidak bisa. Sok ayah tidak bisa memprediksi. Tidak ada. Atau kenapa jadi itu? Tuh, gitu kan? Ya. Orang boro-boro anjir nanupan kucing beliau gitu kan. Oke, baik. Nah, jadi ada dua macam, ada yang memang betul-betul kehendak Allah, ada yang karena ada ulah manusia. Baik. Yang pertama, apa sih tujuan Allah memberi musibah? Satu, sebagai ujian. Itu surat tahun kemarin kan? Ayat 1:5. Nabluwanakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Oh, hebatnya ujungnya basyiris sabirin. Apa makna kelaparan? Bukan tidak ada makanan. Bisa saja orang pun sudah tidak bisa makan yang enak-enak, barusu, sakit gigi, karena menaman. Padahal segala ayah, makanan di komplit, mana namanya kotel alam. Itu nanti badai dah non sayur udah tinggi, badai kolesterol, badai mus eueuh mah dahareun teh. Tungtung namanya pot cairan apa? Naik teh kelaparan bisa seperti itu. Dia bukan tidak ada makanan, tapi memang dia tidak bisa makan. Ya, tidak bisa makannya seperti itu. Tak jadi nyaho teh eta, coba lamun teu nyaho. Ya. Orang lamun teu nyaho kolesterol
Kira-kira makanan bebas. Tapi efeknya. Kan itu apa alasannya? Ya. Salah satunya Pak Haji itu teh. Jadi Pak Haji paling bebal namun aya cek yuk keseluruhan Oh, general. general check up. CKA. Terbaru dua baturan di arah halus kabeh gampang minum susu eta we susu ini bilang kan bener kan bapak sehat terus teuing katutupan bener kan namun apa langsung jadi bukan dulu cina iya gitu kan. Nah terus kita itu kadang-kadang suka mendramatisir gitu kan. Jadi satu tujuannya sebagai ujian, yang kedua untuk mengangkat derajat. Nah itu di hadis itu mah ya, di hadis itu. Ya ibu bapak menang ujian, menang musibah itu udah pan mulai diuji teh gara-gara naon kayak ditaikeun. Kamu teh ditaikeun diuji mah. Ya budak ibu budak bapak mau sekolah tapi nggak mau ujian, mau naik gitu. Ya ujian itu justru untuk meningkatkan. So dari kalau orang biasanya senang mendapat susah, sok keriput. Tapi kalau biasa susah mendapat susah, biasa. Ayo dapat senang mah tak ditanya. Ya, kan gitu kan? Ya. Yang ketiga, ini surat apa kemarin? Ayat 41. Jadi Allah menurunkan musibah itu supaya kita memperbaiki. Bahkan di Quran itu doa fasad fil barri wal bahri ya. Bima kasabat aydin nas. Nah, tapi kita kan gara-gara menang itu teh. Oh. Ayah kan menjalani tak ada nyebut Allahu Akbar, tapi begitu dapat musibah ayah terucap Allahu Akbar. Oke. Terus sekarang cara bijak menghadapi musibah. Yang pertama, jelas begitu kita mendapat musibah, kita harus terima dengan lapang dada. Ya. Sering naon itu. Abi mah teu tarima. Kelempang lah ini mah bulu. Teh kana teh kasandung. Teu tarima yang nama kayak ini tadi usah dengar. Oh iya terus aya tanda buktina. Di jalan jedot karena pintu. Jedot itu. Terima teu kan geusnya. Geus cak. Cara bijak terima sih dengan lapang dada atau memaafkan. Ada yang mau memaafkan? Terus yang kedua, ikhtiar. Jadi berjuang teh semampunya, bukan semaunya. Kita ibu bapak pun tadi ini mah. Kan sekarang kita banyak kesempatan kan di rumah nyata ke pandemi kita lah, maaf kalau tidak lebih dekat dengan Allah asal mah rugi gitu kan. Oh, itu pernah baca ayat kursi 1000. Tahu dulu sesak berapa batu bisa menentu. Ya, 1000 harus
biasa, nah itu mau nanya sakit tuh, aja tuh, itu ajakan mau nanya tuh. So kesempatan tertentu baca dan insya Allah ibu bapak kita sering baca ayat kursi apalagi sampai tadi, nah di samping ajar kita insya Allah. Kedua juga tambahan biar ibadah. Bisa wae ini contoh. Pagi itu pas wiridan. Wiridannya setengah 4. Beres campur terus. Akhir tidur lagi. Ya Allah, kok banget. Setengah jam berikut terus diulang lagi gitu kan. Nah, beda jadi kalau baca ayat kursi jadi pokoknya giat lah gitu. Giat. Memang batu. Atau mana puisi ayat berayat bangun dulu. Baca itu doa dunun itu ada 1000. Ulama itu belajar membaca doa dunun saya hasil maksud. Jadi dimulai dari wajah mumin haram doa itu. Kan pendek itu kan? Pendek dibanding ini. Dah aku mah tuh aja ambil masuk ke itu. Ibu punten. Jadi dia mah teknik yang. Jadi lamun urang keur wiridan atau keur salat terus aya pihu lagi. Itu tutup mulutnya, keluarkan dari hidungnya. Setiap ayat gejala-gejala menguap, tutup mulutnya, keluarkan dari hidung. Lama-lama dia tidak akan ngantuk lagi. Doa emang, iya. Dalam padu. Kita baca, tapi guru ingat kita waktu baca doa dulu, kita harus mengambil suasana kumaha seperti Nabi Yunus karena berperut kita. Suasananya. Jadi kita bisa saja kok, contoh, punten lagi, punten. Dia terlalu sempit, pengam. Sebab itu ketemu kan positif dah kita lumpangnya goreng itu tuh bukan lulus tapi lah mulai bukan sana jadi duit arisan masalah sampai kaos teh ke pada kaos mah lulus tadi pikir-pikir aja sampai rumah anehnya jom kita TKP ini nyarisnya KB-nya sok lah dah wajah-wajah bukan bikin beda ketika dia ayo performa kalian kan aura nanti mata kan sok ayam ini yang lagi coba ayam apa dulu kurang butuh sabarah ada nah terus saja kita aja nya sekalian kan Aisyah butuhnya sabarah tadi dia orang masuk arah jong kenapa bayar aku ngomong ke iya gue saya bare dek mere ini depan geus alhamdulillah bisa nya buat lagi asa disambung murah
Lagi atau dah cenah itu dah ageng nanti dah tangan. Cinta kamu orang-orang mana? Saya itu ayam lain di mana? Ayam mana dibikin? Sok ayam harus diberes. Hanya saya itu ais ya. Nah, jadi pada saat baca doa dulu, suasana itu. Masalah suasana mama, silakan kita masing-masing. Memintakan masalah. Nah, suasana itulah yang dibawa pada saat kita wiridan doa. Suasananya lain asup karena betul tahu lain. Suasana karena dina perut ikannya kira-kira kumaha? Poek ceritanya. Kan bisa wae poek nama, min lain poek kieu. Ieu aduh. Mimpi pada mimpi caang ya teh, nah sapoe, sok aya kannya, padahal caang lan menunganya, sok aya nyebut poe aya kan, baluang, nah kita baluang eta tah, nah apa baluang teh, bukan baluang teh, galau, nah itu galau jamannya, terus pengap, gitu kan ya. Orang lamun keur boga masalah terus kira-kira can aya solusina ngarasa eunap teh. Harta kitu maksudna. Lain ya, abi mah teu kana beuteung baru. Suasana. Kartos teh suasana. Apa kadang-kadang kan urang mah wiridan-wiridan, ieu mah ngacuprak-ngacuprak wae. Sok aya kan gitu kan? Terang-terang kas murah, sudah digimana? Pakai kusu, kas murah, innalillahi wa inna ilaihi saekeun gitu moal bener. Sok aya aja tas bena murah. Nah, jadi doa dulu teh gitu kan. Ibu bapak pun anu ngaji, ngaji. Itu harus di atas hidup, itu harus di atas kata-kata, gitu. Harus di atas kata-kata. Orang ketinggalan juga. Saya optimis karena punya Allah, gitu kan? Kenapa maksudnya? Saya harus optimis. Aduh, ayo terbuka duit ke mana ya? Aduh, mahulah ke Allah, ya Allah. Ayah jangan terbuka duit, belum mana? Hasil tuh. Oh, ayah mana teh? Anglet-anglet nanti terbuka duit. Hasil tuh. Coba ke rumah hayang merek, kata mah ayah. Hasil mah hasil. Tak itu. Sudah dibuceng kenal sudah. Tuh duit segera si aku ya kata kali. Bener alhamdulillah si eta terbuka duit. Ngan nyata itu dari aneh kan. Hasil mah wah, udah si anu gitu kan. Gini ini. Astagfirullahaladzim, cikeneh gitu kok abdi terus dibalanyakeun gitu ya hayang merek nganu. Hasil mah. Tuh. Kamu ku Allah dikersakeun nya. Oke, balikan deui. Urusan nomor berapa? 2. Ya, baik. Terakhirlah. Berdoa. Terakhir. Dengan doa ibadah apa? Kenapa kita harus berdoa? Jadi betul-betul mau doa. Memang Allah itu harus diminta. Ingatin Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Uji budak watad da'i idza da'an. Nah, coba lihat. Uji budak watad da'i idza da'an. Jeung di mana-mana minta, aku akan mengabulkan. Jadi lamun minta, lamun teu minta kira-kira dibere moal. Nu minta wae cantang tudi. Bere komo anu teu minta.
Yang utama dan pertama yakin, gitu. Harus yakin dulu, gitu kan. Kita orang kenal itu sih yakin, gitu kan. Kita punya anaknya ibu, terus terus kira-kira di Jepang semua masalah semua, enggak sih. Yakin kan itu. Uji budak wata dai ida da'an, apabila dia meminta aku akan mengabulkan. Nah jadi syaratnya kudu naon heula, kudu minta. Ya, Al-Baqarah 186. Ayo doa mohon ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kamu ayah jelema ngomong kieu. Anu awal dia itu ikhtiar mah. Keempat doa itu ngarupakeun bagian tina ikhtiar. Kade. Ulah songong gitu. Doa itu bagian daripada ikhtiar. Supaya dia kan mungkin teu ayeuna urang ngadoa langsung lagu langit mungkin teu. Mungkin saja, kenapa tidak? Lamun urang doana sekelas Siti Maryam. Akhlak urang, ibadah urang pancet Siti Maryam teh kieu, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, nyamuk saya di meja makan. Begitu oleh ayah angkatnya Nabi Zakaria ditanya, wahai Maryam, ini dari mana makanan ini? Apa jawabnya? Di Allah. Orang bisa tak? Bisa lah. Mun akhlak orang, ibadah orang, sekelas Siti Maria. Ya, itu sana punya tak tuh. Namanya tong menyebutkan mustahil. Justru doa itu bisa perkara yang mustahil menjadi mustahil. Ibu, bapak pun jadi pengertian layak tasib deh di luar dugaan. Ini teker butuh. Ujuk-ujuk ayah. Teh mimi dia tanya laras. Iya, abdi teh payung teh. Gaduh sametan ka salira, ieu mah bari mayar. Urang geus pokok berapa? Mah seperti alhamdulillah. Kan di luar dugaan kan. Atau itu abdi teh ngimpe sudah. Nanti ini dina impenan teh abdi teh hayang pasihan artos. Kan dina impenan teh abdi teh nyanak artos, kaburu lilir. Nah, mata ayeuna abdi nyanak artos ieu bade masikeun. Bisa teh gitu? Bisa. Si yakin doa teh. Ngan kudu urang men tah gitu. Yakin doa yakin, mental tentu. Jelas kan? Terakhirlah tingkatkan kualitas kesabaran. Kesabaran nulis. At-tajaludu wa adamu syakwa min alamil bala. Jadi sikap hati yang teguh pengkuh teu mengeluh. Teu mengeluh. Sikap hati yang teguh pengkuh tidak mengeluh. At-tajaludu wa adamu syakwa min alamil bala. Itu disebut sabar. Jadi orang sabar itu pun tentara ngeluh tah. Kan tapi beungeutna pun teh jemenu itu ieu saruan wae. Kan kunaon itu senyum-senyum lah. Nah, gitu. Langsung. Ngali aya kucing ke sare tanya. Kucing teu dosa. Tapi kunaon ieu pokona keueur we tah teh sabar gitu kan. Orang sabar itu tidak mengeluh. Dia tidak mengeluh itu lain nyebut, lain ukur gitu unggul. Fisikal kami dia. Ini masuk ke imam itu langsung ada panto tadi main ke.
gitu bos itu dia. Ajak anak ini teh mah kunaon itu. Datang aja Pak. Ayah ucing kena itu kata siapa? Oh, ucing lupa. Kita ucing balik lagi dasar siapa. Terus diminta diuk. Cek putra mimin teh, mas bade naon cek. Jauh tengah jawab. Tak mimin teh kerja di sek. Ini anak setan tong sek. Sok aya gitu tara. Kok ternyata tuh jadi setan ya teh. Jadi setan itu lain main baik tuh, urang kok bisa jadi setan gitu kan. Kunaon teh make gitu. Keul lah pokoknya. Nah, itu teh sabar kan. Ya. Misi ayat hafal ibu apa ayat dulu di bacaan ustaz sholat itu ikhlas. Kenapa? Dalam mustakbir Allahu Akbar. Nah, menarik, Allahu Akbar. Allah alhamdulillah. Go lah cerita itu. Cerita kunaon ge keul lah itu cerita. Atuh da abdi geus ngaruas barangkali teu di apa bae. Oh, Aisyah cerita. Nah, Oma cepat pernah minta kalau maksimal sudah cari. Mana ukur macam subhanallah, alhamdulillah, tapi cepat wayangnya satu titik pun. Pernah dari minggu berikutnya di mana Pak Ustaz, tapi fisik Pak Allah, Aisyah kemarin sih. Kunaon Aisyah? Tong orang-orang ngangkatkan pandangan ke karet-karetan gue di hati. Duh, mengenai barang pisah. Canggih, dia nak kakak ngomong begini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sok atau di kunci atau di belakang nih asup, enak ya. Iya sih sama mama ngarawasan bareng pisah. Ada orang seperti itu, kunaon maksimal. Ustaz isi nabi Allah. Jadi anda era barang pentak deh. Ini tiap barang pentak Allah era gitu. Naon sebabna? Imam jeung ibadah abdi cenah. Saab abdi naon anu dikaretegeun, naon anu dipikahayang ku abdi langsung, abdi mah teu kudu naon nepi ka mentang abdi karek-karetek di dina hate itu seperti itu. Nah, gara-gara naon? Maksimal. Nanti jam 8.20. Ya, cukup aja dulu segitu. Ya yang mau nanya? Pak, saya mau nanya. Ya. Abi teh bingung teh mari sholat kan, abi sujud lagi teh budak tuh naik kenapa mau? Jadi abi teh bisa sempat, jadi abi teh kan kendalakan sholat nggak bisa kemana teh, gara-gara tidak bawa baik ke belakang. Min, memang sholat, budak teki, laki awe, Istri, ya, ya. Neng, mama pada sholatnya, nah hati ya Allah titip anak abi pada sholat. Masuk pintar. jarang. Kamu jarang masuk. Ya, asal. Masuk itu kalau. Jarang teh. Satu. Nah, kedua, insya Allah, ya, cukup ini sing sorenya, ya Allah ini kita hati pada sholat. Itu dikeresakan budak ada diuk, indung negara sholatnya cici, ningali, itu banyak kejadian itu. Ya, jadi atau ayah naik kado dia ke lah. Anda pelan ketika kurang berdasar budak langsung juga kena uji pun. Ke ya, itu kan gen Allah. Nah ujian bisa ke ini. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ada lagi. Ya. Ada pernah dengar anjuran ketika sujud 3 baca doa. Pertama meminta ditetapkan di atas iman. Terus kedua minta taubat sebelum ajal. Ketiga minta husnul khotimah. Itu minta doanya banyak. Terus yang satu lagi, saya punya doa untuk meminum air jam-jam itu artinya bagus kalau misalkan kita pakai di keseharian, apa boleh? Jadi jam-jam itu cuma khusus. Kalau minum air jam-jam itu bisa jadi obat.
apa yang kita ajarkan. Yang murah minum air jam-jam, naon lebih kaya murah. Itu dan hadisnya. Ya, jadi hadisnya itu apa yang kita inginkan. Orang kayak sehat, itu kan insya Allah sehat. Ya. Terus tadi ke sujud itu minta 3 macam doa gitu kan. Kita bukan hanya 3, banyak. Seperti di doa salam itu ayat tobat sebelum meninggal, ada kan? Terus kita di sujud bisa tuh minta supaya husnul khatimah, bisa. Seperti Rabbana la tuzigh qulubana, itu termasuk salah satunya. Atau kita rada khusus ya, Allahumma inni as'aluka bi husnul khatimah. Silakan minta. Itu kan. Nah, terus tadi yang keempat yang ketiganya kan ada 3 itu. Tetapkan dalam iman. Ya, terkena Allahumma sabit qadami ala sirat. Allahumma sabit qalbi ala dini rabbi a'udzubika. Bisa. Pokoknya mah pakai we heula kesempatan. Itu semua pasti kita akan kerantung. Nah, terus setiap doanya, apalagi tadi macam-macam kan doanya kan. Itu pasti ada. Contoh tadi. Contoh enak yang husnul khatimah. Bisa tuh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Itu termasuk doa supaya husnul khatimah. Jadi itu khususkeun hayang husnul khatimah. Ya kalau khusus silakan kan. Biasanya kan orang butuhna duit. Duit atau husnul khatimah. Duit jadi husnul khatimah. Ada husnul khatimah. Jadi itu semua makanya dianjurkan sebelum kita ini tahu dulu apa makna doa ini. Minimal lamun terkata minimal bahwa doa itu untuk apa? Minimal untuk apa? Supaya kita tertuju kepada yang dimaksud. Sebab tadi kan ngomong heula terus ngerti heula terus ngomong ulah ngomong heula terus teu ngarti. Liur teh kira-kira. Terus ngomong kalau datang kita ya kan kita teh ayeuna teh usin hujan itu nya ngomong naon. Jadi ada usaha, kita ada usaha. Nanti kita kata kadang tuh percaya. Ada yang punya masalah? Bisa dihirup. Ya. Kalau apa yang terkena nawa? Afdol kalau kita berdoa sedang sholat. Berdoa lagi lebih bagus lagi. Kan tadi itu secara wajibnya ayahnya wajib di rumah. Tadi geus mah tadi rezeki aya mah tadi rezeki deui ya tadi rezeki rumah teh. Malaikat pateuleun itu. Benar ieu. Penting pamentan. Jadi yang utama nanti kita betul-betul harus salah susun program gitu. Jadi lah ini sholat sunat, iya doana, gitu iya. Kalau sholat sunat, kita sholat rakaat, dua, sujudnya sudah di dua. Bilang baik pagi ya. Ada mana pasti ya iya atas mana. Dibaca Ibu, Bapak, maaf. Usahakeun keur sholat teh sadar. Usahakeun keur sholat teh sadar. Jadi kita harus ada usaha bagaimana supaya sholat berat sadar. Ayah harus sadar. Kalian harus dari dibacanya. Hei, pokoknya berarti sadar ya.
Makanya Pak Haji juga sadar Allah, sok sadar Allah. Kita kenal ke sholat, ke ngarep Allah. Namun kita ke ngarep Allah, ke bersuah di Allah, ke berhadapan di Allah. Insya Allah berarti orang sadar. Tapi kalau orang ke sholat, ngerasa ke sholat, itu mah bisa lepas tangan kan, udah main sepeda. Namanya orang tulis, itu kan. Padahal bisa apa lu harus duduk antara belas sujud deh. Harus waktu andi karena ingat. Ayat itu deh. Terima kasih atas kejujuran. Ya, benar deh. Jadi Pak Haji mengucapkan terima kasih atas kejujuran di bulan Bapak. Untuk apa Pak? Padahal masyarakat itu deh. Pak Haji kawas itu, Pak Haji ini pengalaman. Dan memang ibu juga Pak Haji itu lah. Ada sebab Pak Haji ingat dibalikan ibu bilang terus ke. Kita mah Pak Haji lagi. Ibu Pak sok diulang deh kan, kita boleh terus ke. Ini kan cara buat beda. Panakal kahijita lebih pilih orang menerkam Abu Andi ke sujudin. Rakaat kedua kagok minta digende. Ayat begitu. Nah, terima kasih. Ya, doa kepada Tuhan Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya ya Allah dan mungkinmu aku Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.